akan ngajar. Sama-sama kita baca, kita pelajari, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Dan kali ini adalah hadis yang ke-10 dari Abi Hurairah. Kalau katakan kemarin sudah saya sindir tapi belum tuntas, jadi saya baca biar lebih tuntas. Kita udah dapat hadis yang ke-10. Dan udah hafal ya. Alhamdulillah. Hadis yang ke-10. Ketemu enggak? Coba cek hadis ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sudah kita bahas tentang Abi Hurairah siapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat jamaah. Salatul rajuli fi jama'atin. Salatnya seorang laki-laki, laki-laki ya. Kalau perempuan setengah tidak diwajibkan. Kalau perempuan masuk laki-laki wajib gini, setengah diwajibkan. Salat jamaah itu setengah diwajibkan. Untuk perempuan dianjurkan jamaah, tapi untuk laki-laki setengah wajib. Bahkan kalau saya nggak berani ngomong, sebenarnya kalau di hadisnya mah la sholat li jaril masjid illa fil masjid, tidaklah dihitung sholat orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid kecuali di masjid. Jadi kayak Bapak Haji Rosid ini kalau melihat hadis ini serem. Sohib banget. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dihitung sholat orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Kalau kata di sini kan berarti wajib, ya kan? Bahkan di hadis yang lain ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku sakit, nggak apa-apa. Tapi ditanya lagi, kamu bisa ngesot nggak? Bahasanya gitu. Bisa, wajib. Ngesot tahu nggak sih? Iya, ngesot. Ngesot itu jalannya pakai badan gitu. Ya. Berangkat. Nah, berangkat. Ya. Kalau masih bisa berangkat, harus tetap sholat di masjid. Nah, itu. Nah, ini saya nggak berani mengatakan itu wajib, takutnya nanti jadi ya nggak sholat jadi dosa. Nah, itu jalan tengahnya setengah wajib. Ya. Tapi kan laisal haq yunkal, nggak semua yang benar harus disampaikan. Karena nanti ada orang yang tersakiti, nggak ada niat, gitu ya. Tugas ustadz itu. Ya salah. Saya ini sebelum jadi ustadz sih, baru ustadz dan. Baik, kita lanjut ya. Sholatul rajuli, sholatnya seorang laki-laki. Nanti saya, Yanto, Bang Roji, Pak Haji Rosid, dan semua yang laki-laki, yang merasa laki-laki itu, ya. Fi jama'ati, di dalam berjamaah, tazidu ala sholatihi, maka akan ditambah atas sholatnya itu. Tazidu itu maksudnya lebih, makanya berarti lebih baik, ya kan? Lebih baik, lebih berpahala, lebih dapat ganjarannya. Ala sholatihi, atas sholatnya si laki-laki tadi. Awas ingat-ingat nih. Kalau ngomong apa adanya saya. Kalau ngajar ya ngajar. Beda kalau ngobrol banyak toleransi. Kalau ngajar apa adanya saya baca hadis, nggak nerjemahin, nggak diukurkan. Sholatnya seorang laki-laki di dalam berjamaah itu lebih banyak pahalanya ala sholatihi, atas sholatnya seorang laki-laki tadi fi baitihi, di rumahnya. Awas, hati-hati, paham? Di rumahnya. Wa sholatihi fi suqihi, dan sholatnya laki-laki fi suqihi, di pasarnya. Lagi dagang, jaga dagangannya, daripada ke masjid mendingan sholat di tokonya. Sambil dagang sih takut tokonya di garong,
Tapi di Arab Saudi nggak ada. Kagak Nggak ada ya. Begitu azan udah tutup krek. Pokoknya begitu udah ada krek, tutup itu. Yang pedagang, yang layani, pelayannya, kalaupun mungkin malu nggak sholat jamaah, tutup rapat. Tutup pakai obeng, terusnya pakai apa? Selendang ya, kalau yang di pinggir itu kain. Sholat, ya. Fisukihi atau di pasarnya, maksudnya di tokonya, kan di pasar misalnya lagi dagang beras misalnya ada, padahal dekat masjidnya. Kalau jauh ya belum dekat. Itu bid'ah dengan ganjaran berlipat gandanya berapa? Wa isyrina darajatan, 20 derajat. Di hadis yang lain sab'in wa isyrina darajat, 27 derajat. Di sini 20. Ya, jadi sholat berjamaah bagi laki-laki itu pembandingnya sama dengan 20 kali sholat di rumah. Jadi kalau misalnya Gunawan sholat di rumah nih 20 kali maghrib, di sini sekali, lebih besar mana? Lebih besar sih. Ayo, kalau mikir begitu kan kita takut, sayang banget. 20 kali kan lama, berarti 20 hari. Berarti maghrib kan sehari berapa maghrib? Sekali. Kalau misalnya Anda sholat maghrib di rumah 20 hari, sementara di sini cuma sekali, pahalanya lebih banyak, lebih besar. Hati-hati, ya. Masih nggak percaya, buka ada kitabnya Ghatu Sholihin itu, ketemu nggak sih? Belum ketemu? Udah. Ayo, ada terjemahannya, enak juga. Baca terjemahannya. Kalau masih nggak percaya sama saya, ini memang ada terjemahannya, tapi ada barisnya. Kitab yang ada barisnya 2. Kitab akhlak sama kitab fikih. Ya saya juga kan ngaji, saya nggak ngaji apa. Saya juga kalau nggak bisa, Ustaz, ini saya foto, saya kirim. Tolong Ustaz bahas gitu. Cuman kalau Kang Ustaz yang alim saya nggak begitu, dia saya datang. Kalau gitu kadang-kadang paling ntar Ustaz pulsanya berapa? Biasanya gitu. Masa sama Ustaz guru besar, kan kiai saya, kitabnya Protak jago baca kitab, gitu ya. Berapa? Wa isrina darajat, 20 kali lipat. Wadalika, yang demikian itu kenapa kok 20 kali lipat? Anna ahaduhum, bahwasanya apabila salah satu di antara mereka si laki-laki tadi idza tawaddoa, apabila berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu menyempurnakan oleh si laki-laki tadi al wudu'a, akan wudunya, maksudnya orang itu berwudu dengan sempurna. Awas, wudu juga hati-hati. Tapi kalau anak muda, kalau nasihatin orang tua jangan songong. Ya ada, saya kasih tahu ceritanya nih. Kalau orang anak muda pengen nasihatin orang tua, mohon maaf nih, misalnya dia lihat wudunya nggak bener, misalnya engkongnya wudunya nggak beres. Saya tahu nih, si engkongnya wudunya nggak sah. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya sah nggak? Kan nggak sah. Tapi saya gimana cara nasihatinya? Kalau saya nasihatin, gue ngamuk dia. Maka caranya gampang. Mohon maaf ya Kong ya, saya mau wudu. Coba lihatin wudu saya Kong. Ini wudu saya benar apa kagak? Di caranya begitu tuh. Namanya bil hikmah. Mulai cuci tangan dulu gitu kan, tapi jangan lama-lama. Jangan semua ini kelamaan ntar kayak itu nggak mau. Udah aja gitu, kocok-kocok, udah selesai, kumur-kumur, udah air dingin, udah langsung wudu, begitu kita praktekkan. Seukuran ini kalau sudah jenong nih, jangan dipakai ukuran dahi itu seukuran ini nih. Ini seukuran ini yang wajib dibasuh dari alis mata itu selebar ukuran tangan kita, tergantung tangannya. Kalau tangannya lebar, pokoknya tangannya dia bukan tangan orang. Begitu yang wajib dibasuh begini. Jadi dari alis sampai ke tempat keluar rambut atas. Ini lu, tolong Kong ya, lihatin Kong, takutnya saya salah nih Kong. Kalau saya wudu, kalau salah Kong gak jawab ya.
Kan gitu kan? Ini kalau butuh ya. Nah, sekali cepretin, lagi 2 kali cepretin, gitu kan? 3 kali sambil baca doa kalau mau, gitu kan? Udah selesai. Terus tangannya kocorin terus sampai ke siku, gitu kan? 2-3 kali sampai selesai. Usap kepala dikit aja. Kalau nggak bilang apa deh, gitu kan ya? Ya kan, terus telinga putar, jarinya masukin segala macam, cuci kaki yang benar, mulai digosok-gosok. Tapi jangan terlalu sunat yang amat-amat. Bila ada udah selesai, bener nggak? Bener banget tau. Kalau itu bener banget tau. Padahal saya bener ngasih tahu. Biasanya dipakai sama kongkong itu. Agak. Nah, yang satu dipakai. Dipikirin. Dipakai sama. Kita usnudon aja kan udah dibilangin yang baik-baik dulu, gitu ya. Cara nasihatin orang lebih tua. Jadi ada etika, tetap harus ada etika. Jangan, bang, gimana sih lu tuh? Begitu amat, goblok amat, nggak boleh. Ya. Walaupun benar, tapi caranya juga harus bijak, gitu ya. Gitu. Nah, kenapa begitu katanya? Kenapa orang sholat berjamaah di masjid 20 kali lipat dibanding sholat sendiri? Kita pakai minimal 20 deh. Ada yang 27. Kenapa? Karena apabila ada seorang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, tsumma atyal masjidah, kemudian mendatangi masjid. Ya, setelah wudu dia pergi ke masjid. La yanhazuhu illa sholatu. Maknanya la yuridu illa sholatu. Di mana dia tidak punya keinginan apapun ketika pergi ke masjid kecuali untuk sholat. Bukan untuk pamer, bukan untuk ini, bukan untuk apa, enggak. Bukan untuk nyenengin guru, bukan nyenengin aki-aki, bukan enggak, karena sholat. Jadi kalau ada orang sholat karena mohon maaf, yang ngaji sama saya karena saya, ya percuma, gue nggak bisa ngasih apa-apa. Jadi jangan sholat karena nggak enak, bisa sakut, enggak ada manfaatnya. Jangan, percuma. Yakinkan sholat karena Allah. Allah yang punya segalanya. Allah yang gak butuh apa-apa. Allah gak butuh apa-apa, tapi Allah punya semuanya. Tapi kalau syakur gak punya apa-apa, tapi butuh semua. Catat itu. Ya. Jangan karena saya, enggak, percuma karena saya. Ya. Itu hanya sugesti awal, sugesti awal. Tapi kalau selanjutnya jangan. Pastikan bahwa ketika kita ke masjid semata-mata hanya untuk sholat. Maka ketika ada orang sudah berwudu dengan sempurna lalu mendatangi masjid dan tidak ada kepentingan lain untuk sholat, maka kata Rasulullah, lam yahku khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun. Maka tidak ada setiap langkahnya itu kecuali dalam satu langkah diangkat 1 derajat oleh Allah. 1 langkah diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi saya ulangi lagi, masjidnya masjid yang terdekat dari rumah. Jangan malah pergi ke masjid tempat lain yang nyakitin masjidnya. Awas, lewatin lagi sombong banget. Emang lu kenapa emang? Ada apa sama masjid ini? Masalahnya di masjid. Kadang-kadang sama manusia juga loh ya. Ada apa di masjid ini? Lu nggak mau sholat di masjid ini? Kenapa lewat terus ke sono? Ini malah saya kalau udah gini, kadang-kadang pengen nangis juga saya. Manusia saya. Iya, bukan di situ. Pemahamannya nggak di situ. Awas, jangan salah. Muter ke sono, malah nyakitin. Tapi Pak Ustadz, kalau sekolah jadi kan lompatin sama. Nah, kalau tapi itu nggak dipakai sehari-hari. Emang dipakai? Ayo, pakainya sini. Itu kan baju sekolahan. Kalau zuhur di sekolah aja boleh. Iya, kalau zuhur mohon maaf ya. Mohon maaf nih kalau zuhur. Mas Tono jangan kemari. Kalau zuhur, saya catat khusus sekali itu. Karena itu tinggal di situ. Kalau zuhur, sekolah itu dipakai oleh jamaah, anak-anak. Kalau untuk imam segala macam kan, itu jangan kemari. Zuhur apa asar? Asar masih pakai nggak? Pakai. Udah, zuhur apa asar? Mari pakai nggak? Nggak ada imamnya kan? Mari. Itu juga karena saya kami loh ya, karena Allah loh ya. Saya hanya sugesti awal aja.
Ngasih tahu doang ya. Yang ngasih tahu doang gitu ya. Itu baru tuh. Hah? Berarti benar ngasih tahu doang. Makanya tahu doang nggak boleh maksa. Tinggal bacain doang. Makanya apa? Jadi yang berlaku ini adalah masjid yang terdekat. Apakah ini kan sholat masjid terdekat? Dikuatkan dengan hadis tadi la sholat li jari masjid illa bil masjid. Tidak sholat seseorang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Masjid itu maksudnya. Makanya ada hadis, mohon maaf bapak-bapak, ada hadis Rasul mengatakan tidak ada perintah untuk ziarah kecuali 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa yang sekarang sudah digempur oleh Palestina, Israel. Kenapa gitu loh? Karena kalau masjid ini memang punya keistimewaan khusus dari Allah. Di Masjidil Haram kita pakai sepakat dulu deh, 10.000 kali sholat di Masjid Wali Jami Al-Mu'in. Jadi sholat sekali di Masjidil Haram Mekah itu sama dengan 10.000 kali sholat di Masjid Wali Jami Al-Mu'in. Ini tegas hadis Rasulullah. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Jadi kalau mau Bapak Haji Rosid mestinya punya duit mau mana? Mau sholat di Masjidil Haram boleh. Walaupun lewat Masjid Abidin, Masjid Mu'in, Masjid Abidin silakan. Itu ada hadisnya. Karena di sana 10.000 kali. Oh Masjid Nabawi 1.000 kali. Masjidil Aqsa 100 kali dengan Masjid Wali Jami Al-Mu'in. Tapi tidak ada satu keterangan pun sholat di masjid yang lebih jauh lebih besar pahalanya daripada sholat di masjid yang dekat. Nggak ada hadisnya. Cari kalau bang ada hadis. Samina waktu saya cium tangan, saya cium kaki kamu. Jadi jangan. Ada masjid dibangun. Bahasanya ya mohon maaf orang-orang sudah pada jariah di sini, sudah menyumbang tenaga pikiran segala macam. Ayo maklumkan. Jangan sampai anda menjadi pengganggu masjid. Diganggu nanti sama Allah. Kata teman lain. Hancur gak rumah tangganya? Mesti ngancurin masjid dulu. Solusi itu apa itu Pak Ustaz? Hukumnya gimana itu? Misalnya ini di sini ada masjid yang lebih dekat, kita sholatnya lebih jauh, itu hukumnya gimana? Ya kalau nyakitin berarti gimana? Nyakitin berarti kena haram. Nyakitin orang muslim haram loh. Dan tempatnya orang muslim. Menurutnya. Berarti kita sia-sia ya? Iya. Jadi jangan. Kalau memang masalahnya imamnya ganti. Wah imamnya saya enggak. Jangan karena enggak cocok. Oh, nggak cocok masih. Kalau enggak cocok sama. Imamnya enggak benar. Bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh boleh. Tapi imamnya jangan. Bukan kita yang sholat yang pergi jauh. Imamnya kita ganti. Mau membayar. Nanti saya pecat sekalian dari imam ini. Baru saya bukan punya masjid ini. Lagunya terakhir. Ya, tapi kalau dasarnya cocok nggak cocok ya percuma. Misalnya saya nggak cocok sama saya, Pak Jarosi itu saya nggak cocok sama saya, oke ganti. Dan salah dikit nggak cocok lagi, ganti lagi. Apa tuh jalannya? Terus sampai kapan juga? Cocok aja. Kita ini harus ikut aturan, jangan ikutin perasaan. Ikutin aturan, jangan ikutin perasaan. Yang ikutin hawa nafsu. Hawa nafsu, ikutin aturan. Pak Ustaz, kalau di antara misalnya di sini lebih dekat musola, Nah. terus agak jauh masjid. Ya sama musola, masjid sama. Sama aja. Masjid musola itu kan bahasa kita orang Indonesia. Di sana bahasanya masjid. Di Masjid Arab itu semuanya masjid. Sama aja yang ini musola. Makanya saya mohon maaf ke Pak Tomo untuk duhur sama asar kecuali kemudian Sabtu Ahad jangan sholat di sini. Karena nyakitin. Nanti kalau itu udah dipakai nyakitin musola Anwar. Paham? Masjid Anwar. Fair kan? Ya. Maaf nih, mau nanya lagi nih Pak Ustaz. Secara dekat itu secara teritorial atau kan sekarang tuh speaker udah kedengeran, misalnya masjid Asapirin atau masjid yang lain, speakernya dengar. Terus jamaah. Nah kita itu dekat itu atau karena Ya udah kalau gitu sholatnya pakai TV Masjidil Haram. Pakai Kan TV bisa. ya.
Iya, Pak. Masjidil Haram bisa nggak pakai TV? Sama nantinya. Lah Masjidil Haram sekarang sholat apa? Di Mekah sekarang sholat apa? Bisa. Sekarang sholat apa? Asar. Asar kan. Ayo. Sekarang sholat Asar. asar. Boleh nggak? Jadi yang dimaksud adalah markah, ada jarak. Nanti di bab fikih ada. Ini kan belum bab fikih. Ini kan lagi bahas nanti tentang utama sholat jamaahnya. Nanti jarak orang berjamaah itu pada waktu di pembahasan fikih akan kita bahas. Makanya ngaji terus. Selama masih hidup, masih ada kesempatan aja kita ngaji. Tapi karena jangan karena siapapun. Jangan karena gak enak kalau satu enggak. Satu orang saja ajarin, dia atau dua satu saja ajarin. Ya. Maaf Pak Ustaz, saya Ya. terusin. Ada dua masjid. Yang dekat rumah itu Muhammadiyah, maaf ya. Ya. Yang satu NU. Nah, itu boleh. Nah, kita orang NU, walaupun dekat itu kan Iya, Muhammadiyah. iya. Apakah kita boleh melewati masjid yang Muhammadiyah? Kalau sholatnya di situ tidak sesuai dengan syariat, contoh misalnya, biasanya kita kunut, dia nggak kunut, gitu kan? Kita kan ada keinginan itu, biasanya dia wirid nggak wirid. Tapi kalau untuk sama-sama dia kunut juga kan, berarti sekarang ada yang kunut, gitu kan? Maka carilah yang mendekat, jangan lewatin masjid. Kecuali memang mohon maaf beda aliran, mohon maaf kalau kita masuk di PEL, kan ada tuh itu di beda madhab, atau masjid haram, masjid yang diciptakan untuk memusuhi orang, nah, itu boleh. Jadi kalau sudah beda aliran sudah diperbolehkan. Karena apa? Karena bukan ketidakcocokan, karena saya meyakini makanya gini, ada orang menganggap bahwa ketika orang itu menganggap wudunya nggak batal karena bersentuhan laki dan perempuan, maka saya tidak boleh bermakmum kepada dia kecuali saya melihat wudunya. Itu masalah. Contoh misalnya, saya mengatakan bahwa bersentuhan laki dan perempuan itu tidak batal, maka boleh jadi ketika saya mau sholat saya salaman sama istri saya, ya kan? Padahal ente yang bapak ini mengatakan bersentuhan laki perempuan itu batal, maka Bang Arif tidak boleh makmum kepada saya kecuali Bang Arif lihat saya wudunya di masjid misalnya, kan boleh, ya? Kan ada masalah berarti kan? Yang salah kalau alirannya sama, hanya suka atau tidak suka itu tidak ada urusan. Gitu ya, kira-kira ya. Kita lanjutkan dulu deh. Ya. Jadi kenapa? Lah tidak ada setiap langkah kecuali sekali langkah Allah angkat sekali derajat. Jadi satu langkah satu derajat, satu langkah satu derajat. Kalau sudah 50 langkah 50 tingkat derajat. Ya, itu satu tuh. Yang pertama itu. Wa hubban anhu bi khati'atun, dan tidak ada dosa kecuali setiap langkah diampunin satu dosa. Saya punya dosa ribuan. Sehari misalnya Gunawan dari sini atau Angga atau misalnya Pak Momo atau Pak Timung misalnya 10 langkah, 10 dosa diampuni. Sehari kalau 5 kali 50. Ya kan, kalau 10 langkah, kalau 20 langkah standar, tapi jangan dibikin-bikin. Jangan nggak boleh. Langkah normal maksudnya, ya. Maka kalau 10 kali 10 ampunan, dosanya 10 diampunin. Kalau 5 kali dalam sehari berarti 50. Kalau 50 sehari, sebulan berapa? Iya kan, setahun berapa? Banyak. Pertama tadi siapa mendapatkan derajat, berarti pahala. Kedua dia punya dosa. Dua tuh, pahala dapat, ampunan hilang, dosa hilang maksudnya. Pahala dapat, dosa hilang. Hatta yadkhulal masjid, awas kalau ada hatta fil mudhari'nya pasti hatta. Hatta tattabi'a. Hatta yadkhula. Hatta yadkhula. Gitu ya. Sampai dia masuk al masjid, akan masjid, sampai masuk masjid. Setiap langkahnya diangkat derajat, satu langkah satu derajat, satu langkah diampuni satu dosa, sampai masuk masjid. Faida dakhalal masjid, kalau orang itu masuk ke dalam masjid, masuk tuh, ya, karena fis sholati, maka sudah dihitung sholat. Masuk doang nih,
masuk doa sudah direkam, artinya sudah mendapat pahala seperti orang sholat di rumah. Paham? Padahal belum sholat nih, udah masuk, maka sudah mendapatkan pahala sama dengan orang yang sholat di rumah. Padahal belum sholat. Awas ya, belum. Maka nabi sholatu fi tahbisuhu, selama dia menunggu orang-orang sholat. Kan sholat jamaah biasanya nunggu kan, nunggu dulu kan. Nah, apalagi diingatkan dulu lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Nawaitu an antalifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Dalam hati aku niat i'tikaf dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Itu ya, makanya masuk di sini nih. Maka nabi sholatu fi hiya tahbisu, selama dia menunggu sholat, duduk di dalam masjid. Yang ketiga apa? Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, dan para malaikat mendoakan, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seseorang di antara kalian madama fi majlisihi, selama orang itu duduk di dalam masjid, selama itu pula malaikat doa, ya Allah. Nah, nanti doanya ada di sini. Yang doain malaikat. Saya ulangi lagi. Kalau yang doa saya, bapak-bapak yakin nggak doa saya diterima Allah? Terimalah. Salah, belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau malaikat pasti. Doanya malaikat pasti diijabah Allah. Tapi dosanya kita, doanya kita nggak diterima. Ya, belum, bukan nggak diterima. Bisa diterima, bisa enggak. Tapi kalau doanya malaikat pasti diterima. Orang yang datang dari rumah ke masjid sudah dapat diangkat derajatnya, sudah diampuni dosanya, lalu dia duduk dihitung sholat, daftar sholat, lalu malaikat mendoakan kepada orang itu. Apa doanya di sini dikatakan? Alladzi shalla fihi, yang menunggu sholat di masjid itu, yaquluna, malaikat berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi orang itu. Oki duduk doang tadi nih nunggu sholat, ya Allah, malaikat berdoa, ya Allah sayangi Oki. Kalau doanya malaikat, saya ulangi lagi, pasti dijabah apa enggak? Pasti dijabah apa enggak Allah? Pasti. Doanya malaikat pasti diijabah Allah, nggak mungkin kan? Tapi doanya kita belum. Maka ketika Allah mendoakan Oki, ya Allah sayangi Oki, satu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa si Oki. Apa kalau biasa? Minta sama Allah malaikat agar si Oki disayangi, agar si Oki diampuni. Ya Allah, luar biasa. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya. Ya Allah ampuni tobatnya, terimalah tobatnya. Malaikat mendoakan kepada orang yang datang dari rumah menuju masjid lalu duduk di masjid. Malam yuk, nah nih apa sih? Malam yuk fihi, selama orang itu nggak pernah nyakitin masjid. Catat. Bisa ngomong apa adanya. Selama orang itu nggak nyakitin masjid itu. Nyakitin masjid, urusan masjid maksudnya. Iya, nyakitin masjid. Urusan yang ada di masjid. Malah misalnya ngalang-halangi. Masjid mau bikin ini nggak boleh, masjid mau ngajarin ini nggak boleh. Alasannya karena nggak cocok. Malam yukdibi, selama dia tidak menyakiti masjid. Udah ada? Terakhir dikit. Malam yukdibi, dan selama dia belum berhadas, dan selama nggak pernah nyakitin masjid, maka Allah sayangi, Allah ampuni dan lain sebagainya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafzu Muslim wa qawluhu, dan lafaznya aslinya di dalam kitab Sahih Muslim ada kata-kata yanhazuhu, tadi itu di atas yanhazuhu maksudnya mayuridu, tidak ada keinginan kecuali untuk
sholat. Udah isya? Iya. Kalau udah isya kita nggak tutup ya. Nanti habis isya, sholat isya, babnya isya, lalu kita teruskan ngaji sampai jam 8. Jam 8 baru kita tutup. Azan ya? Ada.